Pria bernama Preston ini benar-benar dibuat terkejut oleh pengakuan sang istri yang bernama Emily terkait perselingkuhannya dengan seorang pria yang bernama Jonathan, dan secara terang-terangan menghubunginya melalui telepon dan mengatakan bahwa ia dan Emily saling suka. Hold on! Preston, please, give me the phone. I heard you. You're the guy she's seeing. Jonathan. Write me a letter saying it's over just like that? Preston yang menerima fakta menyakitkan itu pun memilih pergi mencari tempat untuk menenangkan diri. Ketika suasana hati mulai tenang, Preston memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun ia pun dibuat heran saat kondisi rumah seperti sepi, di mana ia pun mendapati istrinya terkapar tak sadarkan diri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit agar dapat penanganan medis, nyawa Emily pun tak bisa tertolong. Namun Preston melihat seorang tenaga medis yang menatap ke arahnya. Atas kejadian itu, Preston diinterogasi polisi terkait apa yang terjadi dan sebelum Preston meninggalkan Emily di rumah seorang diri, di mana Preston mencurigai bahwa Jonathanlah pelaku pembunuhan istrinya dan diduga datang menemui Emily saat Preston pergi. Usai prosesi pemakaman sang istri, luka Preston yang belum sembuh akibat perselingkuhan istrinya pun harus ditambah fakta menyakitkan lain saat ia harus kehilangan Emily untuk selamanya. Secara kebetulan, Preston yang sedang membuka kembali lemari mendiang sang istri menemukan secarik surat dari Jonathan lengkap dengan alamat rumahnya. Preston yang tak mau membiarkan orang yang telah menghilangkan nyawa istrinya itu berkeliaran bebas segera menuju alamat yang tertulis di surat, dan secara perlahan masuk ke dalam rumah yang seperti terlihat sepi, namun tak lama kemudian. Sempat terdesak oleh kemunculan Jonathan yang menyergapnya secara tiba-tiba, di mana Preston yang teringat dengan rasa sakit hatinya pun membuatnya tak terkendali dan tak sadar jika ia telah membunuhnya. Ia pun segera membersihkan tangannya dari cairan merah, di mana selesai dengan itu, Preston membungkus mayatnya yang rencananya akan ia buang untuk menghilangkan jejak. Sampai di tempat yang dianggap aman, Preston segera menguburkan mayat itu meski di tengah guyuran hujan. Beberapa hari kemudian, Preston berusaha untuk menyesuaikan diri dengan suasana sepi sepeninggal Emily, namun keanehan pun terjadi saat ia mendengar suara seperti suara televisi. Seorang pria tak dikenal berhasil menyelinap masuk dan menodongkan pistolnya yang ternyata adalah Jonathan. Hingga terungkaplah jika pria yang kemarin dihabisi oleh Preston bukanlah Jonathan, melainkan saudara laki-lakinya yang mengalami keterbelakangan mental. Yang itulah sebabnya ia tahu jika saudaranya hilang dan dibunuh oleh Preston melalui kamera CCTV yang biasa ia gunakan untuk mengawasi saudaranya tersebut. That's why there's a camera in his room so I can monitor him. Just like a little baby. Fine. Tak lama kemudian seorang pria terlihat berada di depan pintu rumah Preston, yang mana hal itu bisa sedikit mengalihkan perhatian Jonathan untuk sementara waktu. Terlebih saat pria bernama Randy itu terus mengajak Jonathan berbincang, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan Preston untuk kabur dari sana. Tepat saat Preston yang sedang dalam pelariannya, kepolisian datang ke rumah Preston guna penyelidikan kasus kematian Emily. Namun karena mereka tak menemukan Preston di rumah yang membuat mereka curiga dan menetapkan Preston sebagai tersangka pembunuhan istrinya sendiri.
Sadar jika ia kini menjadi DPO dan dianggap sebagai tersangka pembunuhan Emily, Preston yang mendengar itu pun memilih pergi dari sana. Sesaat kemudian, Preston dikejutkan dengan telepon masuk ke HP-nya yang ternyata dari Jonathan, di mana Jonathan pun mencoba untuk mengintimidasi Preston dengan menyebut jika ia akan memberikan rekaman itu ke polisi terkait pembunuhan yang dilakukan Preston pada saudaranya tersebut jika Preston tak mau memberikan sejumlah uang yang ia minta. Dan tepat saat telepon itu ditutup, tiba-tiba, Wait a second. dengan sigap Preston berhasil lolos dari Jonathan yang mengetahui keberadaannya di sana dan terus mengejar Preston yang keluar masuk gedung dan tempat apapun yang ia lewati. Sempat terlibat baku hantam, Preston lagi-lagi berhasil lolos dan kabur dari Jonathan yang berusaha memerasnya. Preston lalu mendatangi pria yang sempat ia lihat di rumah sakit waktu itu yang diketahui bernama Dick yang merupakan seorang detektif untuk meminta bantuan terkait dengan masalah yang ia hadapi saat ini. Dick sendiri rupanya sudah mendengar dari siaran radio jika Preston masuk dalam DPO kepolisian dan dianggap sebagai tersangka pembunuhan Emily. Namun, bantuan yang diharapkan Preston adalah untuk mendapatkan rekaman video dari tangan Jonathan yang ingin memerasnya, karena rekaman itulah yang akan menjadi bukti pembunuhan salah sasaran yang dilakukan Preston. How? Videotape. Videotape. Can't actually say. I mean, that's why I came to you. Terlepas dari statusnya yang kini dianggap sebagai tersangka pembunuhan Emily, tak ada pilihan bagi Preston untuk membuktikan jika bukan dia pelakunya selain dengan mencari bukti kuat yang mengarah pada Jonathan jika benar Jonathanlah pelakunya, di mana Dick bersedia membantu Preston jika Preston mau membayarnya sebesar $300. $300 deposit, I get $30 an hour. Setelah menyepakati dan Preston memberi $160 terlebih dulu, Dick menyarankan Preston untuk tinggal sementara di sebuah motel di pinggir kota untuk keamanannya sendiri, di mana Dick meminta Preston untuk tidak mengangkat telepon atau membuka pintu dari siapapun sebelum Preston memastikan jika Dicklah yang datang. Get a room, don't answer the phone, and don't answer the door until you're sure it's me. I'll be... Sampai di motel yang Dick sarankan, Preston perlahan membuka kembali catatan harian yang ia buat yang kembali membawanya pada momen pertama kali ia bertemu dengan Emily sampai akhirnya ia harus kehilangan Emily untuk selamanya dengan berawal dari perselingkuhan mendiang sang istri. If I feel guilt or pride, but Emily wants to be with me and not her husband. Tak lama kemudian suara telepon masuk pun terdengar di dalam kamar yang ditempati Preston. Namun ia yang ingat dengan pesan yang dikatakan Dick untuk tidak mengangkat telepon dari siapapun memilih untuk mengabaikannya. Esok paginya, Dick datang menemui Preston dengan membawa pakaian, kopi dan donat untuk Preston, sekaligus menagih sisa $140 yang belum dibayarkan, di mana Preston pun mengatakan bahwa ada telepon masuk yang tak dia angkat yang Preston yakini jika telepon itu dari Jonathan karena Preston merasa bahwa Jonathan masih terus mengawasinya. Tak lama kemudian terdengarlah panggilan telepon masuk, di mana dugaan Preston terbukti saat Jonathan tahu keberadaannya di sana setelah mendapatkan nomor telepon dari resepsionis motel, dan lebih dari itu, Jonathan tahu jika Preston membayar detektif Dick untuk membantunya, hingga mau tidak mau, Preston memberikan telepon itu pada Dick. Jonathan meminta detektif Dick untuk pergi dari sana dan tak ikut campur urusannya dengan Preston serta siap membayar 2 kali lipat dari yang dibayarkan Preston, di mana Dick menolak tawaran tersebut yang justru ia pun dibuat marah saat Jonathan mengancam akan membunuh Dick jika Dick tetap ikut campur. Sebagai detektif berpengalaman, tak sulit untuk Dick melacak keberadaan Jonathan saat ini, di mana hal itu terbukti ketika ia menghubungi operator seluler terkait nomor yang digunakan Jonathan, hingga diketahuilah alamat Jonathan saat ini yang berada di Jalan Jefferson, Kota Washington. Singkat cerita,
Dick dan Preston sudah berada di dekat lokasi dan mulai memantau sekitar. Namun, agar bisa cepat mendapatkan kembali bukti rekaman video itu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencuri rekaman itu selagi Jonathan tak ada di tempat. Untuk menghindari sidik jari mereka yang tertinggal, Dick memberikan satu sarung tangan sebelah kanan karena dia hanya membawa satu pasang sarung tangan, serta mengingatkan Preston agar tak menyentuh barang dengan tangan kiri. Di sanalah Preston pun mendapati foto mendiang sang istri bersama Jonathan yang jelas hal itu membuat Preston kembali teringat rasa kecewanya. Namun bersamaan dengan itu, kedatangan mereka berdua rupanya sudah diduga oleh Jonathan yang sengaja membiarkan mereka berdua masuk perangkapnya. Namun tak lama kemudian, Preston akhirnya berhasil merebut pistol dari tangan Jonathan dan berniat menembaknya. Akan tetapi Dick mengingatkan Preston jika ia tak akan bisa mendapatkan rekaman itu jika membunuh Jonathan. Don't listen to him, all you want is the tape. Have fun explaining this. Tak lama setelah Jonathan pergi, pihak kepolisian berdatangan ke lokasi untuk menyergap Preston. Namun beruntungnya mereka berhasil membawa rekaman yang mereka butuhkan, hingga mereka pun bisa cepat pergi dari sana meski meninggalkan jejak cairan merah akibat luka tembak yang didapat Preston, di mana mereka pun lalu mendatangi rekan Dick yang bernama Dillon untuk membantunya. Bullshit, you mailed it yesterday. Don't lie to me. Dillon sempat menolak untuk membantu mengobati luka Preston. Namun karena Dick meminta untuk membayar hutangnya jika tak mau membantu, hingga Dillon pun akhirnya mau membantu mereka berdua. Dillon yang merupakan mahasiswa kedokteran itu mengatakan jika peluru bekas tembakan itu tak bersarang di lengan Preston, sehingga luka yang ditimbulkan tak akan berdampak parah. Don't lose too much sleep over it. You cut off my circulation. I won't cut off your circulation. Sialnya keberadaan mereka di sana berhasil diketahui oleh pihak kepolisian yang tentu membuat mereka panik. Terlebih lagi mereka tak bisa kabur dengan mobil mereka sendiri yang berada dekat dengan para polisi, hingga Dick pun berniat meminjam mobil milik Dillon, di mana hal itu jelas ditolak oleh Dillon. And you gave care and refuge to two men who are wanted by the police. Dick mengatakan jika ia dan Preston berhasil ditangkap, maka secara tidak langsung Dillon akan ikut terlibat karena dianggap menyembunyikan mereka yang sedang dalam kejaran polisi, hingga tak ada pilihan untuk Dillon selain membantu mereka kabur dengan mobil miliknya. And if you can't get a car, your own car, away from a policeman, get that car. Sesaat Preston dan Dick yang berusaha untuk keluar dari sana dan berbaur dengan kerumunan orang, Dillon terlihat menghampiri mobilnya dan seolah tak tahu apa yang sedang terjadi saat dihampiri oleh polisi. Namun karena gerak-geriknya yang mencurigakan, ia pun akhirnya harus tertangkap. Bersamaan dengan itu, Preston dan Dick berhasil masuk ke dalam mobil milik seorang pria dan mengaku sebagai polisi agar bisa membawa mereka pergi dari sana tepat saat Jonathan melihat mereka yang berhasil lolos dari kepungan polisi. Ketika sampai di motel, Preston yang melihat dan mendengarkan rekaman tersebut yang rupanya berisi rekaman percakapan Emily dan Jonathan, terungkaplah penyebab perselingkuhan itu terjadi karena kurangnya waktu yang diberikan Preston pada sang istri, hingga membuat Emily merasa menemukan kenyamanan dari pria yang bukan suaminya sendiri. Walau Emily mengakui jika ia pun menyayangi Preston. It's just always really new with us. We laugh. I love Preston. Dari sanalah Preston sadar bahwa fakta menyakitkan itu tak akan terjadi jika ia punya waktu lebih untuk Emily yang selama ini tak bisa diberikan olehnya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, meski telah meluapkan amarahnya, penyesalan tak akan bisa menghidupkan kembali Emily, hingga dia pun menyadari kurangnya waktu yang ia berikan untuk Emily, terlebih saat tahu jika di tangan Jonathanlah istrinya meregang nyawa.
Beberapa saat kemudian, Dick yang sempat melihat Preston yang pergi ke kamar mandi tak kunjung kembali pun membuatnya panik karena khawatir Preston akan nekat mengakhiri hidup. Namun setelah Dick mendobrak pintu itu, saat itulah Dick coba menghampiri Preston untuk menenangkannya, di mana hal serupa pernah Dick alami saat istrinya memilih pergi membawa putrinya dan meninggalkannya bersama pria lain. Namun Dick pun mengatakan bahwa kesalahan terbesar adalah bukan karena istrinya yang pergi demi pria lain, melainkan karena dialah yang menyebabkan istrinya pergi setelah menemukan kenyamanan yang tak bisa ia berikan pada sang istri. I was married for 12 years. Before she took my daughter and moved to Florida, I'd see her every once in a while. Entah apa yang membuat Jonathan menjadi benci dan seolah ingin hidup Preston tak nyaman saat ia kembali menghubungi Preston dan mengancam akan menghabisinya malam ini. Walau sebenarnya Jonathanlah yang menjadi sumber masalah dalam hidup Preston. Saat ia mencoba untuk menelponnya, mereka akhirnya sadar jika dering telepon itu berasal dari sebelah kamar mereka, hingga bisa dipastikan jika Jonathan ada di sana. Hal itu membuat Jonathan terkejut dan kabur dari sana. Namun Preston terus mengejar Jonathan demi mendapatkan rekaman pembunuhan yang dilakukan Preston, disertai Dick yang membantu mengejar dengan mobil. Setelah mendapatkan rekaman video pembunuhan yang dilakukannya, Preston merusak rekaman itu dan pergi membawa Jonathan ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, Jonathan terus mengingat cara Preston menghabisi saudara laki-lakinya itu. Meski Dick pun mengakui jika ia akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Preston. Namun setelah itu, I know what jealousy does to a man. Shut up! You're a fucking prostitute anyway. So bad that you spent the next 14 years looking at. selamat dari insiden kecelakaan itu. Pemilik mobil yang bertabrakan dengan mobil mereka lalu mengatakan jika Jonathan telah membawa kabur mobil mereka. Singkatnya, Dick menghubungi rekannya di kepolisian yang mana rupanya, kepolisian belum tahu bahwa Preston ada bersama Dick, hingga diketahuilah bahwa Preston dan Jonathan telah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan Emily dan masih dalam pencarian untuk diinterogasi. Preston sendiri masih dihantui rasa bersalah atas pembunuhan yang ia lakukan pada pria yang diketahui adalah adik laki-laki Jonathan yang bernama Ari. Terlebih saat ia tahu bahwa Preston membunuhnya tepat 1 hari menjelang hari ulang tahun Ari, di mana itulah yang mungkin membuat Jonathan begitu benci dan ingin balas denda, mengingat Ari lah satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya. Terlepas dari semua itu, Preston mendengar dari percakapan antara Jonathan dan Ari yang mengindikasikan bahwa saat malam kejadian pembunuhan Emily itu, Jonathan mencoba menghubungi Ari dan mengirimkan pesan suara, di mana Ari pun sebenarnya pergi menemui Emily dan membunuh Emily setelah ia tak mampu mengendalikan amarahnya yang memang mengalami keterbelakangan mental. Malam harinya, Preston menemui Jonathan di tempat pelariannya, namun belum sempat menjelaskan apa yang ia ketahui. Tiba-tiba, saat tersadar, Preston yang sedang dibawa oleh Jonathan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jonathan akan membakarnya hidup-hidup di sebuah hutan, di mana ketika pagi harinya, Preston yang sudah dibawa ke tengah hutan pun mengatakan bahwa ia sempat mendengar percakapan pesan suara yang disampaikan Jonathan untuk Ari. Dan di saat itulah Ari datang ke rumah Preston untuk menghabisi Emily setelah ia tahu jika Emily memilih pergi meninggalkan Jonathan demi bisa bersama Preston. Jonathan yang mendengar itu pun tak terima jika adiknya dituduh sebagai pembunuh Emily, meski ia membenarkan pesan suara yang telah diketahui Preston tersebut. Namun setelah itu, tak mau melepas Preston begitu saja, Jonathan terus mengejar Preston meski ia tak sadar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya.
Berada di antara hidup dan mati, Jonathan terus berjuang untuk bisa selamat dari jurang itu dan berteriak sekencang mungkin, di mana teriakannya itu pun akhirnya didengar oleh Preston. Di luar dugaan, Preston justru menyelamatkan nyawa pria yang pernah menjadi selingkuhan istrinya itu, yang mungkin inilah cara Preston untuk menebus rasa bersalahnya atas kematian Ari. Jonathan sendiri pun akhirnya sadar jika kebaikan Preston telah menyelamatkannya dari kematian. Namun saat ia kembali menuju mobil, rupanya, Jonathan berhasil menyekap Dick dan membiarkan mereka berdua pergi serta menganggap jika urusan mereka berdua telah selesai. Setelah apa yang telah mereka hadapi selama ini, Dick meyakini bahwa sudah tak ada lagi masalah antara Jonathan dan Preston, hingga dia pun memutuskan pergi karena tugasnya membantu Preston telah selesai. Setelah merenung sejenak, Preston yang terus dibebani rasa bersalah atas kematian Ari pun memutuskan untuk menghubungi kantor polisi Tacoma untuk menyerahkan diri dan mengaku jika ia telah membunuh Ari. Dalam interogasi kepolisian, Preston yang tak mau melibatkan Dick dalam pelariannya selama ini pun mengatakan jika ia disarankan Dick untuk menyerahkan diri, serta menjelaskan kronologi pembunuhan yang dilakukannya dan memberitahu tempat ia menguburkan mayat Ari. Beberapa minggu kemudian, Dick datang mengunjungi Preston di penjara setelah sekian lama mereka tak bertemu, di mana Dick tak menyangka jika Preston memilih untuk menjaga nama baik Dick meski Dick ikut membantu Preston dalam pelariannya. Namun, hal yang membuat Dick tak akan bisa melupakan kebaikan Preston adalah saat Preston mengabarkan bahwa anak perempuan Dick yang kini sudah dewasa akan menikah dan memberikan tiket pesawat pada ayahnya agar sang ayah mau menghadiri pernikahan putrinya itu. Dick yang mendengar hal itu pun sempat tak percaya. Namun Preston meyakinkan Dick bahwa kabar yang ia dengar dari Dillon ini benar adanya, sehingga Dick pun akhirnya bisa kembali bertemu dengan putrinya setelah terakhir kali bertemu saat putrinya masih kecil. Di sisi lain, Jonathan mendatangi makam mendiang sang adik dan terlihat wajah keputusasaan darinya menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa, hingga ia pun merasa jika hidup yang ia jalani kini sudah tak berarti lagi. Did you really think that I was gonna be happier without her? Esok harinya, pihak kepolisian datang menangkap Jonathan yang statusnya masih dianggap sebagai tersangka pembunuhan Emily, di mana ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menyiramkan bensin dan membakar dirinya sendiri. Di akhir film, Preston yang kini harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara pun berusaha untuk menerima kenyataan pahit. Meski ia tahu bahwa sulit untuk melupakan rasa bersalahnya yang telah menyia-nyiakan sang istri, hingga ia pun akhirnya harus kehilangan Emily untuk selamanya.